Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3. Saya Putri Lutfiani Hidayah, nomor absen 26. Saya Yuninda Dwi Nurina, absen 35. Saya Lina Ayu Maharani, absen 19. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak Sultanidi selaku tokoh masyarakat untuk memenuhi tugas dari sejarah dari Pak David terkait dengan reformasi tahun 1998. Adapun pertanyaannya silakan. Pertama, peristiwa reformasi 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Bapak waktu itu? Ada kejadian apa? Apa yang Anda lakukan saat itu? Oke. Pada waktu itu saya kebetulan kerja di salah satu perusahaan mebel di Jepara. Ternyata dampak dari reformasi itu sangat dirasakan di Jepara juga. Ketika itu banyak tekanan atau banyak peristiwa-peristiwa yang dirasakan oleh perusahaan yang saya naungi. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang menekan, banyak peristiwa menekan, sifatnya menekan, artinya ada ancaman penjarahan, ada ancaman orang-orang non pribumi akan disuruh hengkang dari Jepara, tapi ternyata dengan berjalan waktu ternyata itu tidak terbukti. Dan untuk mengantisipasi kejadian apabila itu memang terjadi, maka di perusahaan kami itu diadakan semacam piket malam atau ronda malam yang dilakukan oleh karyawan-karyawan intern di perusahaan. Jadi langkahnya adalah untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin akan terjadi, itu perusahaan mengambil kebijakan mengadakan piket malam atau jaga malam. Selain melibatkan satpam yang resmi, maka karyawan-karyawan, terutama karyawan laki-laki, dilibatkan untuk menjaga perusahaan. Pertanyaan kedua, krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun, merupakan salah satu sebab maraknya masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Bapak saat itu? Gaji yang Bapak peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Bapak saat itu? Oke. Sebenarnya gini ya, dampak dari reformasi yang ada di pusat sebenarnya itu tidak serta-merta berdampak di Jepara. Artinya tidak pada tanggal itu 10 Mei kemudian terjadi 10 Mei tidak, tetapi beberapa hari, setengah bulan sampai 1 bulan baru terasa di Jepara. Jadi tidak langsung ketika di pusat itu ada kerusuhan, ada penjarahan, kemudian serta-merta berdampak di Jepara, tidak. Tapi secara umum di Jepara pada waktu itu sekitar tahun itu sebetulnya ekonomi di Jepara itu sedang baik-baiknya, artinya usaha mebel itu sedang bagus-bagusnya, ekspor mebel sedang bagus-bagusnya. Dan dampak dari itu setelah beberapa minggu atau sampai 1 bulan itu ternyata dolar sampai mencapai 16 dolar. 1 dolarnya 16.000 rupiah. 1 dolarnya 16.000. Ini adalah dolar tertinggi yang sepanjang sejarah yang terjadi di Indonesia. Ya, dampaknya itu memang dari segi ekonomi itu memang sangat mengangkat sekali. Karena apa? Karena sementara dolar naik, tapi ternyata bahan baku yang dibutuhkan untuk mebel ternyata naiknya tidak begitu terasa. Jadi ketika itu justru dari Jepara itu sangat positif perkembangan dari ekonomi. Di samping itu
seingat saya setelah ada kenaikan itu, gaji karyawan juga ada kenaikan juga. Jadi masih bisa mengejar nopo ya, artinya harga-harga yang terjadi karena dampak dari nopo reformasi itu atau dari kerusuhan-kerusuhan yang ada di pusat itu, nopo gaji dari karyawan masih bisa untuk mengejar. Jadi saya rasa nopo ya masih bisa diatasi lah ekonomi di Jepara, setidaknya di Jepara. Tapi kalau yang lain nopo banyak yang mengeluh di daerah lain karena dia sifatnya adalah bukan sebagai eksportir tetapi sebagai konsumen produk-produk dalam negeri. Untungnya di Jepara itulah sebagai eksportir. Ya. Dampaknya dari kenaikan dolar terhadap rupiah itu sangat dirasakan dan itu berdampak positif terhadap ekonomi di Jepara. Untuk yang ketiga, peristiwa reformasi 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencekramnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu sudah tepat menurut Bapak? Dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Nggih, kalau nopo nggih, itu dari awal saya sudah mengatakan bahwa ternyata kejadian di pusat itu tidak begitu berdampak secara langsung di Jepara, nggih, karena nopo jaraknya terlalu jauh lah, tidak sesuai dengan nopo. Mungkin berita-berita yang ada di televisi atau di apapun mungkin di surat kabar dan sebagainya itu memang begitu dahsyat, tapi ternyata itu tidak begitu kejadiannya tidak di Jepara tidak sedahsyat apa yang terjadi di pusat. Jadi karena saya tidak secara langsung terlibat di sana, artinya tidak secara langsung, hanya mendengar dari berita-berita bahwa TNI bertindak represif, bertindak begini. Tapi yang jelas, dalam situasi seperti itu semuanya bisa terjadi. Artinya, seprofesional apapun, karena ini kejadiannya di lapangan dan di lapangan itu kadangkala itu di luar kendali, maka kejadiannya seperti itu. Ada korban dari mahasiswa, ada korban dari masyarakat, ada penjarahan dan sebagainya. Dan itu saya kira adalah bukti sejarah bahwa untuk berubah itu memang membutuhkan pengorbanan, baik itu pengorbanan nyawa, pengorbanan harta, pengorbanan apapun namanya, sehingga reformasi terjadi. Dan ada pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab kan? Secara siapa yang bertanggung jawab? Kalau dilihat dari struktur di TNI sendiri itu menurut saya pribadi itu yang mau tidak mau harus ada yang bertanggung jawab, dan yang bertanggung jawab adalah dari kacamata sebagai orang awam, yang bertanggung jawab adalah kalau menurut saya adalah pemegang kekuasaan tertinggi di angkatan tersebut. Karena di sana yang main bukan semua angkatan, tapi atau yang menangani, bukan yang main ya, yang menangani ketika reformasi menurut berita karena saya tidak menjadi pelaku utama, tidak terlibat langsung, jadi saya hanya mendengar dari berita-berita. Dan menurut saya siapa yang bertanggung jawab adalah pemegang pimpinan tertinggi di angkatan tersebut. Pertanyaan terakhir, dari beberapa presiden yang pernah menjabat memimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Bapak lalui, siapa presiden yang menurut Bapak terbaik di antara yang terbaik? Apa alasan Bapak? Kebetulan saya merasakan mulai dari Presiden Soeharto saya saya masih kecil, kemudian Soeharto, kemudian yang kesini berdasarkan bukti fisik atau setidaknya bukti hasil pembangunan ini bukan karena kita semua sudah bisa melihat di antara presiden tetap ada kekurangan dan kelebihannya, itu pasti tapi secara fisik, secara pembangunan infrastruktur, secara pembangunan fisik saya kira
tidak berlebihan apabila saya mengatakan bahwa Jokowi untuk kali ini adalah presiden terbaik di masa sekarang. Alasannya karena itu, karena hasil-hasil dari pembangunannya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, lepas dari pro dan kontra. Kurang lebihnya ya. Jadi ini karena nopo sifatnya niku sifat penilaian niku subjektif, maka berdasarkan bukti dari atau jejak digital dari pembangunan fisiknya itu tidak berlebihan apabila saya mengatakan Jokowi adalah presiden terbaik untuk saat ini. Ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Sultadi atas kesediaan waktunya untuk wawancara terkait dengan reformasi 1999. Iya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.